Baik, yang pertama itu ada abstrak, di mana penelitian ini mengkaji dampak penyusutan aset tetap terhadap penghasilan kena pajak di PT Alam Segar dan PT Wana Arta Manunggal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan penyusutan berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan. PT Alam Segar mengalami koreksi fiskal positif sebesar 43.325.000 pada tahun 2022, yang berdampak pada peningkatan penghasilan kena pajak. Sementara itu, PT Wana Arta Manunggal berpotensi kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan pengurangan pajak karena tidak menggunakan metode penyusutan yang lebih agresif. Penelitian ini menemukan bahwa untuk meningkatkan efisiensi pajak dan pengelolaan aset tetap serta metode penyusutan aset tetap yang optimal mencakup penerapan metode yang tepat dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala sangatlah penting. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya memahami secara menyeluruh peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi, serta rekonsiliasi fiskal teratur untuk mengurangi resiko perpajakan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Adapun kata kunci di dalam artikel ini yang pertama itu penyusutan aset tetap, penghasilan kena pajak, koreksi fiskal, dan efisiensi perpajakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Penyusutan aset tetap sangat penting untuk pelaporan keuangan dan perpajakan bisnis. Proses ini menunjukkan penurunan nilai aset yang disebabkan oleh penggunaan dan keusahanan seiring waktu, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dalam perpajakan, perhitungan beban pajak yang harus dibayar oleh bisnis dipengaruhi oleh penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak hanya mempengaruhi posisi laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada perencanaan dan perhitungan pajak yang lebih baik. Dalam penyusutan aset tetap, standar akuntansi dan peraturan perpajakan berbeda dalam hal penerapan metode penyusutan dan ketentuan yang berlaku dalam standar akuntansi keuangan, memungkinkan perusahaan untuk menentukan masa manfaat aset tetap berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi khusus perusahaan, dan memungkinkan mereka untuk menggunakan berbagai metode penyusutan. Peraturan perpajakan, di sisi lain, mengharuskan perusahaan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mencakup penyusutan aset tetap dan metode penyusutan perubahan. Ini dapat menyebabkan koreksi fiskal dan perhitungan laba komersial dan fiskal. Dengan memilih metode penyusutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan keadaan bisnis, strategi penyusutan aset tetap dapat dioptimalkan untuk efisiensi pajak, misalnya untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan baik dan menghindari risiko yuridis. Perusahaan harus memahami dampak penyusutan aset tetap pada penghasilan kena pajak, menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat membantu perusahaan menyesuaikan beban penyusutan agar sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen. Menurut Daniel dan Warsia, Daniel dan Warsia pada tahun 2009, studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku, makalah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan teknik analisis komparatif untuk membandingkan dampak penyusutan aset tetap terhadap penghasilan kena pajak antara PT Alam Segar dan PT Wana Arta Manunggal. Aspek-aspek yang dibandingkan meliputi metode penyusutan yang digunakan, kebijakan akuntansi terkait aset tetap, dan pengaruhnya terhadap perhitungan penghasilan kena pajak. Peneliti akan mengintegrasikan temuan dari studi literatur dengan hasil analisis data perusahaan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini akan dilakukan dengan cara membandingkan praktik yang diterapkan oleh kedua perusahaan dengan teori dan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Ada dua hal, yaitu analisis dampak koreksi fiskal penyusutan aset tetap terhadap pajak penghasilan badan pada PT Alam Segar dan analisis perhitungan penyusutan aset tetap menurut PSAK 17 dan Undang-Undang Pajak serta dampaknya terhadap penghasilan kena pajak pada PT Wana Arta Manunggal.
Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh 2 penelitian literatur yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi setelah membaca judul, abstrak, serta isi dari keseluruhan literatur. Secara keseluruhan, artikel yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan penelitian tentang dampak penyusutan aset tetap terhadap penghasilan kena pajak. Selanjutnya, dari 2 artikel yang dipilih, peneliti menemukan 4 topik utama yang berkaitan dengan dampak penyusutan aset tetap terhadap penghasilan kena pajak di PT Alam Segar dan PT Wana Arta Manunggal. Keempat topik tersebut akan dijelaskan lebih rinci di pembahasan berikut. Analisis perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap menurut standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Di dalam topik ini, kita akan mengangkat 2 PT. Yang pertama adalah Alam Segar, di mana PT Alam Segar mengalami penyusutan total sebesar Rp308.750.000 pada tahun 2022. Menurut perhitungan penyusutan berdasarkan standar akuntansi komersial menggunakan garis lurus, sementara perhitungan penyusutan menurut peraturan perpajakan hanya mencapai Rp265.425.000. Akibatnya, ada koreksi fiskal positif sebesar Rp43.325.000 yang menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi dan pajak menghasilkan yang harus dibayarkan lebih tinggi. Yang kedua ada PT Wana Arta Manunggal. PT ini juga menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aset tetapnya yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Meskipun metode ini menawarkan stabilitas dalam laporan keuangan, penelitian menunjukkan bahwa jika perusahaan tidak menggunakan metode yang lebih agresif seperti saldo menurun, mereka berpotensi kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan pengurangan pajak yang akan menghasilkan beban penyusutan lebih tinggi pada masa awal manfaat aset. Ketidaksesuaian ini berdampak pada laba kena pajak dan dapat menyebabkan kewajiban pajak yang lebih tinggi dalam jangka panjang, meskipun keuntungan jangka pendek mungkin lebih besar. Di mana secara keseluruhan, analisis ini menekankan bahwa penyesuaian yang tepat antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi itu sangat penting untuk menghitung penyusutan aset tetap. Dan yang kedua adalah perusahaan menghadapi masalah yang serupa seperti menjaga keseimbangan antara penerapan kebijakan akuntansi yang efektif dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dan risiko pajak di masa depan serta meningkatkan efisiensi operasional dan keuangan. Topik yang kedua adalah perbandingan metode penyusutan aset tetap antara PT Alam Segar dan PT Wana Arta Manunggal. Penelitian di PT Alam Segar menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menggunakan metode garis lurus, dampak perpajakan dan pengelolaan aset tetap berbeda, di mana PT Alam Segar menggunakan metode garis lurus karena penyusutan didistribusikan secara merata sepanjang umur manfaat aset. Sementara pada PT Wana Arta Manunggal menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk pelaporan keuangan dan perpajakan, yang memberikan distribusi biaya penyusutan yang stabil dan mudah dipahami. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan teknik ini dapat secara konsisten mengurangi laba kena pajak dan menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Dan secara keseluruhan, perbandingan antara kedua perusahaan ini menunjukkan bahwa meskipun metode penyusutan garis lurus menawarkan stabilitas dan kemudahan dalam pelaporan keuangan, kewajiban pajak dan arus kas perusahaan dapat dipengaruhi oleh perbedaan aturan akuntansi komersial dan perpajakan. Untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan menghindari kerugian, sangat penting untuk melakukan penyesuaian yang tepat dan memahami secara menyeluruh peraturan perpajakan dan implikasi metode penyusutan. Selanjutnya adalah evaluasi kebijakan penyusutan aset tetap dan implikasinya terhadap pajak penghasilan badan. Hasil penelitian di PT Alam Segar dan PT Wana Arta Manunggal menunjukkan bahwa kebijakan penyusutan yang diterapkan oleh kedua perusahaan mempengaruhi penghasilan kena pajak dan kewajiban perpajakan mereka secara signifikan. PT Alam Segar mengalami penyusutan total sebesar Rp308.750.000 pada tahun 2022 menggunakan metode penyusutan garis lurus yang digunakan sesuai dengan standar akuntansi komersial. Namun, perhitungan penyusutan menggunakan peraturan perpajakan. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan penyusutan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini menunjukkan betapa pentingnya menyesuaikan metode penyusutan agar tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi, tetapi juga optimal dalam konteks perpajakan. Memahami peraturan perpajakan dan menerapkan metode penyusutan yang tepat
dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset tetap, dan memastikan kinerja keuangan yang konsisten. Selanjutnya adalah optimalisasi strategi penyusutan aset tetap untuk efisiensi pajak di PT Alam Segar dan PT Wana Arta Manunggal. Hasil penelitian di PT Alam Segar dan PT Wana Arta Manunggal menunjukkan bahwa strategi penyusutan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pajak bisnis di PT Alam Segar. Meskipun metode garis lurus sederhana untuk menghitung penyusutan aset tetap ternyata tidak optimal dalam hal perpajakan. Studi menunjukkan bahwa ketidakcocokan yang berdampak pada penghasilan kena pajak disebabkan oleh perbedaan antara penyusutan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan akuntansi komersial. Maka kesimpulan dari artikel ini adalah analisis dampak penyusutan aset tetap terhadap penghasilan pajak di PT Alam Segar dan PT Wana Arta Manunggal menunjukkan bahwa meskipun kedua perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan dan standar akuntansi berbeda, yang menyebabkan koreksi fiskal diperlukan. Karena kebijakan penyusutan aset memiliki dampak besar terhadap pajak penghasilan badan, sangat penting untuk mengoptimalkan strategi penyusutan untuk efisiensi pajak. Penggunaan metode penyusutan alternatif seperti metode saldo menurun dapat memberikan manfaat pajak yang lebih besar, terutama di awal masa manfaat aset. Kedua perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal secara teratur, menilai kebijakan penyusutan, dan memahami peraturan perpajakan dan standar akuntansi untuk mengoptimalkan strategi penyusutan aset tetap, meminimalkan risiko pajak, dan meningkatkan kinerja keuangan secara kesengajaan.